Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 Sistem Informasi 22B. Pada kali ini akan menjelaskan tentang e-training in ethical behavior. Oke, jadi ini berhubungan tentang training yang dilakukan secara virtual gitu. Kita terdiri dari saya sendiri, Duanda Faus Muhammad, dengan NIM 2205121445, dan Balgis Putri dengan 2205121451, Cinta Hafrida Putri 2205121459, Ilhan Majid 2205121465, dan Gerin Azharani 220512114155. Oke, jadi kita mulai dulu dari daftar isi, yaitu berisikan latar belakang, pelatihan etika, karakteristik pelatihan etika, studi kasus, panemon, future trend, dan kesimpulan. Oke, jadi pada introduction-nya, pelatihan etika sangatlah penting untuk menjaga pengambilan keputusan dan SOP yang ada pada perusahaan. Tanpa adanya pelatihan etika, pegawai tidak mengetahui batas-batasan dalam perusahaan. Pelatihan etika dilakukan untuk mempertahankan kestabilan perusahaan. Jadi kalau kita pikirkan itu, pelatihan etika itu biasanya digunakan agar customer ini mereka merasa dilayani secara baik gitu. Karena etika dalam melayani sudah diajarkan saat mereka dalam masa pelatihan. Nah, latar belakangnya, e-learning banyak digunakan dengan alasan menghemat biaya. Ya karena itu, saat dilakukannya pelatihan, tidak perlu terjadinya tatap muka gitu, hanya sebatas dengan device gitu, dilakukan secara online gitu. Perlu disadari juga bahwa internet juga bisa diakses dimanapun berada. Nah, nggak cuma motong biaya tempat dan biaya lain-lainnya, tapi bisa menghemat waktu juga, karena bisa diakses di segala waktu dan di segala tempat gitu. Dan para pegawai juga lebih leluasa untuk melakukan yang ini yang tadi dilakukan di mana saja. Metode ini sudah lebih banyak di perusahaan besar seperti Asosiasi Medis Malaysia. Dan setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Mengapa sih pelatihan etika yang berkelanjutan itu penting? Menurut John Eckers, mantan ketua IBM, mengatakan bahwa semakin besar kepercayaan dan keyakinan timbal balik pada etika masyarakat, semakin besar kekuatan ekonominya. Etika masyarakat juga mempengaruhi kekuatan ekonomi suatu perusahaan ketika karyawan diberikan prinsip-prinsip bisnis yang etis. Meskipun nilai-nilai pribadi seperti keluarga, pendidikan, dan agama itu tidak konsisten pada setiap orang, namun pelatihan etika dapat mengkomunikasikan perilaku etis yang diharapkan dalam suatu perusahaan. Pelatihan etika juga memberikan sinyal positif kepada karyawan perusahaan bahwa etika adalah hal yang penting untuk diperhatikan oleh perusahaan. Selanjutnya, mengapa sih pelatihan etika itu penting? Yang pertama yaitu memastikan karyawan terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka dalam memahami dan mengimplementasikan perilaku etis di tempat kerja. Yang kedua yaitu membantu meminimalkan risiko terjadinya tindakan yang tidak etis dan melindungi perusahaan dari kerugian finansial, reputasi, dan hukum. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepercayaan dan kepuasan karyawan. Yang keempat, mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran etika dan memperkuat citra perusahaan di mata publik. Yang kelima yaitu mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang dengan menjaga kepatuhan perusahaan terhadap standar etika dan hukum. Yang terakhir yaitu membangun budaya organisasi yang kuat dan jelas tentang nilai-nilai etika yang dipegang oleh organisasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, jadi di sini ada karakteristik dari efektivitas program pelatihan etika kesadaran. Ada format meliputi elemen emosional dan kognitif,
dan mengundang refleksi. Kemudian ada format berbasis keputusan, kemudian kasus-kasus yang realistis, dan yang terakhir ada real-time feedback dan latihan interaktif. Untuk yang pertama, format meliputi elemen emosional dan kognitif. Nah, format meliputi elemen emosional dan kognitif dan mengundang refleksi, menegaskan bahwa nilai-nilai itu bersifat ganda, terdiri dari komponen emosional dan kognitif. Jadi, caranya berpikir secara emosional dan juga kognitif. Komponen emosional itu direpresentasikan oleh bagaimana seseorang merasakan terhadap suatu hal dan dapat berbeda dengan komponen kognitif atau bagaimana seseorang berpikir secara rasional tentang suatu masalah. Jadi, kalau emosional berarti orang itu berpikir dengan merasakan gitu, menggunakan emosi, bagaimana suatu masalah tersebut. Kemudian apabila kognitif, jadi mereka itu berpikir secara rasional tentang suatu masalah tersebut. Nah, oleh karena itu sebuah program etika itu perlu menggabungkan dua sisi tersebut, yaitu sisi emosional dan kognitif dari proses berpikir seseorang. Dengan cara ini, karyawan mulai memahami nilai-nilai yang mereka tanamkan melalui refleksi. Kemudian, yang kedua ada format berbasis keputusan. Program pelatihan etika melihat hasil ketika karyawan berusaha untuk meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan dan keterampilan penalaran dibandingkan hanya berfokus pada aturan atau fokus pada teori atau filosofi etika dan teologi. Jadi di sini itu ditingkatkan gitu keterampilan karyawan itu dalam mengambil keputusan dan juga penalarannya yang berdasarkan nyata gitu loh, tidak hanya fokus pada teori dan filosofi etika atau teologi. Kemudian next. Kasus-kasus yang realistis. Salah satu cara untuk mempertahankan minat karyawan adalah dengan menggunakan pengalaman kasus aktual yang berdampak pada organisasi, vendor, atau pemangku kepentingan di masa lalu. Berdasarkan format e-training pada etika resiko bisnis terkait dari kejadian di masa lalu organisasi. Nah, mungkin ada kasus yang pernah dibawa ke pengadilan, itu ditunjukkan hasilnya dan hukuman yang ditanggung oleh peserta. Kemudian kejadian-kejadian di masa lalu ini dipandang relevan dan karena itu dianggap serius dibandingkan dengan beberapa peristiwa yang mungkin tidak pernah terjadi. Realisme ini akan lebih berarti bagi karyawan. Jadi di sini itu maksudnya adalah memperlihatkan gitu kasus-kasus yang realistis terkait kerjaannya. Kemudian ada kasus yang mungkin bisa dibilang besar itu bisa ditunjukkan bagaimana itu hasilnya, bagaimana hukuman yang ditanggung peserta atau bagaimana cara menyelesaikannya. Ke next. Real-time feedback dan latihan interaktif. Setelah menyelesaikan pelajaran atau program pemaparan dari etika, akan sangat membantu jika Anda atau jika kita itu meringkas hasil pembelajaran dengan beberapa pertanyaan. Hal ini akan memungkinkan peserta untuk menilai penguasaan pelajaran dan kembali ke materi yang belum mereka pahami. Jadi setelah dipaparkan atau setelah melalui program training etika itu di sini harus ada namanya itu real time feedback. Jadi interaksi gitu antara pemapar dan juga peserta. Bisa melalui tanya jawab sehingga dari situ setelah adanya tanya jawab itu akan peserta dapat menemukan gitu mana sih yang belum dipahami atau mana sih yang masih membingungkan bagi mereka. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ponemon dan kawan-kawan pada tahun 1996 menemukan pengulangan khusus yang menyoroti karyawan dan manajer antara 2-6 bulan setelah pelatihan etika, yang merupakan salah satu pendekatan untuk meningkatkan retensi. Beberapa perusahaan melanjutkan diskusi materi dari kasus pelatihan elektronik menggunakan internet di seluruh perusahaan dengan kelompok karyawan. Sedangkan perusahaan lain menyediakan modul etika dengan contoh-contoh yang mewakili standar kinerja etis yang tinggi. Next.
Panemon dan kawan-kawan, program pelatihan etika yang paling sukses adalah yang diluncurkan ke seluruh karyawan dan juga manajer di perusahaan yang ada di seluruh dunia. Program yang berfokus pada satu lokasi atau satu posisi dalam perusahaan dapat menimbulkan keraguan karyawan mengenai komitmen manajemen terhadap pelatihan dan kesadaran etika dari karyawan tersebut. Dengan adanya pelatihan berbasis komputer yang ditingkatkan dengan biaya yang jauh lebih murah, organisasi dapat secara efektif memberikan pelatihan etika kelas dunia kepada karyawan mereka. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Baik, selanjutnya adalah future trends. Jadi karena semakin banyaknya perusahaan yang menyadari pentingnya perilaku etis di tempat kerja, permintaan untuk pelatihan elektronik atau e-training in ethical behavior kemungkinan akan terus tumbuh di masa mendatang. Next. Yang pertama itu meningkatnya penggunaan alat e-learning yang interaktif dan imersif. Untuk menjaga peserta didik tetap terlibat dan meningkatkan retensi, program e-training cenderung menggabungkan alat yang lebih interaktif dan imersif, seperti gamifikasi, realitas virtual, dan simulasi. Next. Yang kedua, pembelajaran yang dipersonalisasi dan adaptif. Program pelatihan elektronik dapat menggunakan algoritma AI dan pembelajaran mesin untuk mempersonalisasi pengalaman belajar berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku pelajar. Hal ini dapat menghasilkan hasil belajar yang lebih efektif dan efisien. Next. Yang ketiga, integrasi etika ke dalam program pelatihan lainnya, yaitu seperti pengembangan kepemimpinan, keragaman, dan inklusi dan layanan pelanggan. Next. Yang keempat, fokus pada perubahan perilaku. Daripada hanya memberikan pengetahuan tentang perilaku etis, program e-learning dapat semakin berfokus pada membantu peserta didik mengubah perilaku mereka dengan mengatasi sikap, keyakinan, dan nilai yang mendasari pengambilan keputusan mereka. Next. Yang kelima, penekanan pada akuntabilitas dan transparansi. Karena perusahaan menghadapi peningkatan pengawasan dari pemangku kepentingan dan regulator, program pelatihan elektronik dapat menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan yang etis. Next. Jadi, secara keseluruhan, future trends e-training in ethical behavior cenderung ditandai dengan interaktivitas, personalisasi, dan penekanan yang lebih besar pada perubahan perilaku dan akuntabilitas. Next. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi pelatihan etika perusahaan secara online dapat dipandang sebagai keunggulan kompetitif karena perilaku etis dipandang sebagai menjaga kepercayaan dan keyakinan dalam bisnis dan dilihat oleh semua pemangku kepentingan di seluruh dunia. Next. Ya, begitulah sekian presentasi dari kelompok 5 ESI 2022B. Mohon maaf bila terjadinya salah kata atau salah penyampaian atau salah tafsir. Sekian dan terima kasih.